Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan jelaskan perbedaan antara WordPress.com dan WordPress.org. Ya, seringkali bagi para yang pemula ya bingung apa bedanya WordPress.com dan WordPress.org ya. Kalau domainnya jelas beda ya, .com dan .org. Terus kalau kita sama-sama pakai WordPress, mau pilih WordPress yang mana, yang .com atau yang .org. Baik, sekilas saya jelaskan. Jadi WordPress.org ini adalah sebuah platform untuk blogging awalnya. Dulu awalnya untuk blogging aja, ke sini bisa juga untuk toko online, bisa juga untuk website service misalnya, untuk bisnis, bisa juga untuk web apps ya, juga bisa juga untuk sebagai REST API misalnya. Banyak lagi penggunaannya dan ini semuanya free karena dia sifatnya open source yang mana setiap orang boleh mengeditnya, boleh menggunakannya sebagai bisnis, boleh digunakan untuk sosial, boleh digunakan untuk pribadi dan sebagainya. Nah, terus dari mana mereka dapat uangnya? Mereka dapat uangnya dari platform WordPress.com. Ya, kemungkinan besarnya ya, meskipun mungkin mereka juga punya sumber income yang lainnya. Nah, WordPress.com ini dia sifatnya freemium ya. Orang bisa daftar menggunakan secara gratis, kemudian kalau pengen menambah fitur-fitur tertentu maka dia harus bayar. Jadi dia sifatnya adalah hosted blogging service ya. Jadi eh, service untuk membuat sebuah blog atau website yang dia sudah hosted ya, sudah di manage, tinggal pakai aja lah intinya gitu ya. Jadi secara umum gambarnya perbedaan mendasarnya itu. Jadi WordPress.org itu open source ya, boleh kita ngedit, boleh kita gunakan baik itu untuk personal maupun untuk bisnis. Kalau WordPress.com kalau kita mau gunakan untuk bisnis kita harus bayar. Kalau .org enggak harus bayar. Loh, berarti kenapa harus orang nggak milih .org aja? Karena WordPress.org ini kita memerlukan pihak ketiga lagi. Contohnya untuk misalkan kita biar bisa online, kita harus memerlukan sebuah hosting tersendiri. Kalau WordPress.com itu nggak perlu hosting lagi karena sudah terinstall di dalamnya. Kita tinggal ikutin aja, klik 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 jadi blognya gitu ya. Kemudian apa perbedaan mendasarnya? Pendasarnya adalah dari sisi fitur dan kebebasan ya. Kalau opes.com itu terbatas ya, untuk misalkan kita mau install plugin, jadi ada plugin namanya, itu kita harus memilih paket tertentu agar bisa menginstalnya. Kita coba lihat harganya ya. Oke, di sini ada harga. Agar kita bisa menginstal plugin kita harus bayar 298.000 per bulan selama 1 tahun minimal ya. Oke, kita coba per yang bulan aja ya, biar kelihatan angkanya. 399.000 per bulan kita baru bisa menginstal plugin ya. Kalau theme itu kita cukup bayar 156.000 baru kita bisa milih theme premium. Sementara kalau .org bebas ya, kita yang penting kita bisa download upload ya, bisa upload sebebas-bebasnya. Plugin theme ini kita bisa download sendiri. Bisa nggak dari wordpress.com.org ini kan kita download filenya kemudian kita install di sini? Nggak bisa ya. Jadi karena ini adalah hosted hosted blogging service, jadi kita terbatas pada platform mereka, kita ngikut. Nah, kalau .org ini kita kenapa bisa? Karena dia filenya kita yang nyimpen ya, kita yang install ya, kita bebas-bebas saja, mau kita hapus, kita tambah, kita kurangin, kita modifikasi, bebas. Itu perbedaan dari secara dari fitur theme dan plugin ya. Kemudian secara biayanya gimana? Nah, kalau biaya Anda bisa lihat di sini wordpress.com itu pilihannya dari yang free ya. Kalau yang free itu seperti ini contohnya. Mana tadi ya? Oke, ini contohnya kita gunakan yang free ya. Bagus ya, kita sudah bisa kalau sekedar untuk blogging aja cukup, insya Allah cukup ya. Kita bisa tambah bikin posting di sini
ya, bikin artikel baru, bikin page ya, bikin upload gambar bisa. Cuman kita nggak bisa bebas dalam apa namanya modifikasi temnya. Contoh seperti ini ya nggak bisa sekeren ini gitu ya. Artinya ya mungkin ada juga sih yang tem yang keren juga dalam sisi ini ya, tapi kita nggak bisa ngedit seperti ini ya, nggak ada di sini di wordpress.com ya. Kemudian nah ini contoh pembuatan blog ya, tinggal isi aja. Nah misalnya gitu, publish misalkan atau preview sama ya, persis dengan website biasa ya, bedanya gitu. Ya dari sisi biaya tadi ya, dari sisi biaya apa namanya, jadi untuk menggunakan fitur tertentu kita di wordpress.com harus bayar. Kalau di wordpress.org nggak harus bayar ya, alias sudah termasuk gratis. Kalau misalkan kita ada namanya theme premium, nah itu dibeli terpisah, tidak terkait dengan WordPress ya. Jadi misalkan saya menjual sebuah plugin atau theme premium dan tidak dimasukkan ke dalam WordPress, apa namanya, dalam listingnya WordPress itu ya boleh-boleh aja, tapi dia sifatnya bukan dari WordPress sendiri. Jadi WordPress sendiri menyediakan komersial theme. Nah ini contohnya ya, Anda bisa beli terpisah ini dari WordPress ya ini. Jadi rata-rata adalah pihak ketiga begitu ya. Oke. Itu dari sisi biaya. Kemudian monetize itu adalah cara menghasilkan uang dengan website atau blog yang kita bangun dengan WordPress. Nah kalau di wordpress.org dulu ya, .org kita bebas mau pakai AdSense, kita mau pakai affiliate, kita mau pakai toko online misalnya, bebas ya. Sementara untuk di wordpress.com itu terbatas ya, kita nggak bisa menjual slot iklan di sembarangan ya. Bahkan kalau misalkan kita sembarangan masang iklan bisa dihapus blog kita. Jadi karena kita numpang intinya gitu ya, jadi kita harus mengikuti aturannya. Jadi kalau misalkan mau pakai ini ada namanya Word Ads namanya kalau nggak salah, itu punyanya WordPress juga, bagus juga, CPM dia ada juga CPC juga ya. Namun kita harus bayar khusus kalau nggak salah ya. Ini di sini ada kalau nggak salah di paket bisnis kalau nggak salah ya, atau saya nggak terlalu paham. Nah ini reviewnya kalau ini ya, untuk bisnis kayaknya. Jadi terbatas tertentu aja gitu. Kalau di wordpress.org bebas ya, mau pasang AdSense boleh, mau pasang Word Ads juga bisa kalau nggak salah ya, atau mau pasang-pasang yang lainnya. Kalau dulu mungkin kayak iklan-iklan baris gitu boleh-boleh juga ya. Ini jadi ini intinya gitu ya. Jadi untuk masang iklan di wordpress.com ini eh, terbatas, kecuali kalau kita mau pakai yang versi bisnis misalnya ya, ada earn and revenue. Kemudian branding freedom ya, dari sisi branding, nah itu bedanya. Kalau di sisi WordPress, kalau kita mau pakai yang free itu kita nggak bisa menghilangkan WordPressnya. Contohnya seperti ini, eh, dari sini aja udah kelihatan ya, namanya dan ke dev misalkan angka bla bla, ini biar mudah aja tadi bikinnya, ada wordpress.com ya, ada wordpress.com itu ini satu, kita nggak bisa hilangkan sembarangan kecuali kita bayar untuk menambahkan domain. Kemudian di sini juga ada kalau nggak salah ini juga nggak kita bisa hilangkan ya, blog@wordpress.com ini nggak bisa kita hilangkan. Nah, ini kalau di wordpress.com ya, kecuali di paket-paket tertentu. Nah ini misalkan remove WordPress add, kemudian branding, mana ya branding ya, kalau nggak salah ada ya, kalau nggak salah ada sih saya lihat tadi, untuk bisa menghilangkan logo WordPress. Oke, nanti kita coba kita cari lagi. Nah, kalau di wordpress.org bebas ya. Kita bebas aja mau nampilkan, mau enggak, bahkan mau kita sembunyikan apa namanya identitasnya kita bisa aja.
boleh-boleh aja Bang. Misalkan ini kita mau sembunyikan biar nggak kelihatan dari ini bahwa ini WordPress, boleh. Sifatnya boleh dan bisa gitu ya. Tapi eh, kadang perlu atau nggak perlunya itu yang ini. Jadi filenya, nah misalkan ini kita bisa sembunyikan bahwa ini bukan dari WordPress, misalkan bisa aja, bisa banget ya. Dan boleh, tidak tidak melanggar hukum. Kalau di wordpress.com satu nggak bisa, kedua nggak boleh. Kecuali kalau kita bayar tertentu kalau nggak salah. Ini contohnya di WordPress ini masih pakai WordPress nggak ini dia? Nah masih pakai kan ya, masih pakai dia. Nah ini dia pakai wordpress.com yang berbayar mahal kalau nggak salah. Oke, itu dari sisi branding. Kemudian SEO fiturnya ya sama tadi seperti tadi. Kalau di wordpress.com karena kita nggak punya kebebasan dalam mengelola apa namanya dalamannya, maka tentunya untuk fitur SEO dan sebagainya, fitur-fitur yang lainnya itu juga akan sangat terbatas. Sementara di WordPress.org bebas ya, kita mau ganti titelnya di H1, H2, H3 dan sebagainya bebas-bebas aja. Kemudian analitiknya kalau kita mau ketahui analitik di wordpress.com itu sudah ada Jetpack ya. Tapi kalau misalkan kita mau pasang Google Analytics misalkan itu nggak bisa ya. Itu harus bayar tertentu juga ya, nggak jadi harus bayar kalau nggak salah. Nah Google Analytics integration itu bayar minimal 156.000 per bulan baru bisa pakai. Kalau WordPress.org ya bebas, dari pertama kali Anda mau pasang install Google Analytics bisa, Jetpack juga bisa. Mau pakai stat yang lain, Histat misalnya boleh, Constertas juga boleh, atau pakai Mutamo atau apa dulu Piwik kalau nggak salah ya, itu juga boleh. Ya, pada intinya adalah poinnya di wordpress.org ini kita punya kebebasan dalam penggunaan ya, dalam penggunaan. Mau kita gunakan untuk blogging biasa, untuk kita gunakan sebagai toko online, mau kita pakai iklan atau enggak boleh ya. Kita mau copot logonya WordPress boleh. Nah, kalau di wordpress.com ini kita sangat terbatas dan terikat dengan aturan-aturan berdasarkan dari harga yang kita bayarkan. Nah, kemudian kenapa kok nggak milih wordpress.org aja semuanya? Ya, tergantung kembali kepada apa tujuannya ya. Kalau misalkan Anda adalah orang yang nggak mau repot ya, nggak mau repot ngurusin hosting, nggak mau repot ngurusin tetek bengeknya misalkan ya, mungkin cocok memilih wordpress.com ya. Untuk misalkan toko online ya bisa ya, Anda cukup bayar 700.000 per bulan ya, tanpa ngotak-ngatik, yang penting pokoknya tokonya online gitu aja, tokonya jadi online udah 700.000 per bulan. Itu nggak ngapa-ngapain kita kalau misalkan apa namanya domainnya sudah masuk. Kemudian kalau cuman bedanya kalau misalkan kita nggak punya kalau misalkan down atau misalkan lupa bayar misalkan ya hilang gitu ya. Kalau ini kita bisa sediakan backupnya misalnya. Kalau nggak salah juga ada backup sih, bisa kita download juga filenya. Nah kemudian kalau misalkan Anda pengen bebas independen ya, pengen bikin toko online yang suka-suka misalkan stylish dan sebagainya, ya pilih wordpress.org. Jadi kembali bukan masalah mana yang paling bagus dari sisi kita, tapi mana yang lebih tepat. Intinya gitu, yang lebih tepat kita gunakan. Kalau untuk pengembangan website yang fleksibel, maka kita akan lebih cocok menggunakan wordpress.org. Tapi kalau misalkan kita cuman butuhnya sebagai web blog aja gitu, seperti tadi punyanya Facebook ya, misalkan itu dia kan cuman buat update news aja, maka wordpress.com pilihan yang bagus ya, karena Anda tidak perlu mikirin server dan sebagainya. Udah pasti kuat lah ini, udah pasti kuat lah, dengan harga segitu pun udah pasti nggak mungkin down gampangannya gitu ya. Anda nggak mungkin mikirin down server, kemudian apa namanya hilang pengunjung misalnya ya, kemungkinan sangat kecil sekali, karena kalau mungkin tapi sangat 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 kecil. Oke, gambarnya itu aja ya.
Mungkin ya kalau misalkan ada yang kita tanyakan bisa ketik di kolom komentar. Ya, bedanya itu ya sekali lagi tadi kalau wordpress.org itu kita bisa download filenya. Filenya bisa kita download, kita bisa bebas download pluginnya atau temnya ya. Kita juga bebas modifikasi sesuka-suka kita. Contoh filenya seperti ini contohnya ya. Ini filenya mayoritas adalah menggunakan PHP ya. Kita bisa kelola, ini kita bisa install di local server juga bisa. Kita bisa akses tanpa koneksi internet misalnya di local server kita juga sendiri bisa, tapi kalau wordpress.com nggak bisa ya. Kemudian untuk belajar wordpress.org ini sangat tepat sekali karena banyak digunakan, case-case-nya banyak juga ya, contoh-contohnya juga banyak. Kemudian yang sukses menggunakan wordpress.org juga sangat-sangat banyak. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.